Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan kita semua umatnya yang sabar setia dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, tuntunan-tuntunannya ila yaumil qiyamah. Nas'alullaha ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ulya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, seperti biasa kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini, pembacaan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yaitu tentang tauhid, ya, tentang tauhid, bagaimana kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang beberapa azan, sebelum 3 2 dan 1. Bab 2 sudah selesai walhamdulillah, kalau tidak salah 3 kali pertemuan, 4 ya, 3 kali pertemuan bab 2 nih. Kita lanjutkan bab ketiga, dan bab ketiga ini masih ada hubungannya dengan bab yang kedua, yaitu tentang keutamaan tauhid, fadilah keutamaan tauhid. Kalau yang bab kedua, bahwa di antara keutamaan tauhid adalah dapat menghapus dosa dan kesalahan. Sebesar apapun, setinggi apapun dosa itu, selama dia bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benar tauhid, maka dengan rahmat dan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ampuni dosa-dosanya itu, Allah hapus dosa-dosanya itu, dan Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Inilah keutamaan besar dari tauhid. Nah, bab yang ketiga ini adalah barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, dengan sebenar-benarnya, pasti masuk surga. Bahkan gak tanggung-tanggung nih, tanpa hisab. Kalau tanpa hisab,
dapat dipastikan langsung masuk surga. Hisab saja enggak kok, kan gitu. Hisab saja enggak, bagaimana dengan azab? Tentu tidak begitu. Berarti ini betul-betul mendapatkan tingkatan pertama, tingkatan tertinggi dalam masuk surga. Dulu sudah kita singgung bersama, sudah kita singgung bahwa ada 3 golongan manusia, 3 golongan penghuni surga masuk surga. Yang pertama ini level tertinggi, tanpa hisab, tanpa azab. Apa hisab itu? Nah, seringlah kita dan kita tahu semua apa itu hisab. Hisab itu perhitungan amal-amal, perhitungan amal-amal. Baik itu ditunjukkan kesalahan-kesalahan kita oleh Allah, baik itu penerimaan catatan amal, begitu juga timbangan amal-amal kita ditimbang, itu semuanya hisab, perhitungan. Jadi tidak hanya catatan amal kita saja ini yang dikasih nih, bahkan lebih detail lagi kita diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu persatu, dan ditunjukkan seluruh keburukan-keburukan, kebandelan-kebandelan, dosa dan maksiat kita. Tidak hanya itu, amal ditimbang. Masya Allah. Berarti hisab ini, audit ini super detail sekali, sudah detail sekali, semua akan nampak. Nah, ini hisab. Nah, orang yang memurnikan, betul-betul memurnikan tauhid, pasti masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah. Sekali lagi bahwa 3 golongan manusia, 3 golongan penghuni surga, penduduk surga, ketika mereka masuk surga, yang pertama, tingkatan spesial yang pertama ini adalah tanpa hisab, tanpa azab. Tentu berdasarkan dalil-dalil ya, kita mengatakan ini jelas berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang pertama tanpa hisab, tanpa azab, dan dalilnya nanti kita baca di kitab ini, ada ini di hadis terakhir ini yang dibawakan oleh penulis, tanpa hisab, tanpa azab. Dan ini ada jumlahnya, mereka itu jumlahnya dibatasin. Kalau dibatasin ini sedikit berat ya, sedikit berat atau berat? Iya berat, nggak hanya berat ya, berat sekali ya, bahkan berat sekali banget begitu ya, karena ini benar-benar spesial banget nih, karena jumlah mereka itu dibatasin gitu. Kemudian yang kedua adalah, golongan yang kedua adalah masuk surga tapi dihisab dulu, dihisab masuk surga, tapi tidak masuk neraka, tapi dihisab. Namanya dihisab itu jelas menakutkan dan mengerikan sekali, nggak bisa dibayangin dah begitu. Hisab itu berarti dia mengalami kesusahan dulu, ketakutan dulu, kengerian dulu hisab tersebut. Setelah itu Allah ampuni kesalahan-kesalahannya, Allah tutupi kesalahan-kesalahannya, baru masuk surga. Nah, inilah insya Allah untuk orang-orang yang memang bertauhid ya, untuk orang-orang yang
bertauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik. Tapi kalau yang pertama itu betul-betul memurnikan tauhid semurni-murninya 100%. 100%. Kalau memang ada lebih dari 100%, ya lebih dari 100%. Nah, yang kedua ini di bawahnya, dia melaksanakan tauhid, dia bertauhid kepada Allah, tapi tidak semurni yang pertama. Makanya ini berat banget, sulit banget yang pertama ini, karena sampai 100% memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan betul-betul bertauhid. Nah, kalau yang kedua ini memang dia bertauhid, tapi di bawah yang pertama, dihisab dulu, kemudian masuk surga. Dan sekali lagi, kalau sudah dihisab itu ya sangat, ketika dihisab ya menakutkan, mencekam dan mengerikan sekali. Kata para ulama rahimahumullah ta'ala, dan ini juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tingkatan yang kedua ini namanya al-arad. Al-arad, al-arad itu penampakan dosa. Hanya ditampakkan saja dosanya, hanya diperlihatkan saja dosanya, dan itulah istilahnya hisaban yasiro. Wa man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisabai yasiro. Barang siapa yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, dengan tangan kanan, maka yuhasabu hisaba yasiro, maka dia dihisab dengan hisab yang mudah. Nah, hisaban yasiro, hisab yang mudah ini namanya al-arad. Al-arad yaitu penampakan dosa. Dosa-dosanya diperlihatkan semua, ditampakkan semua. Meskipun wallahu a'lam bishawab, penampakan dosa ini, penunjukan dosa ini tidak semua dosa, karena dia memang bertauhid kepada Allah. Tidak semua dosa, hanya sebagian dosa, tentu karena rahmat dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah berkata kepada dia, atau sebelumnya disebutkan dalam hadis dan ada di kitab ini juga, Allah memanggil seorang mukmin yang bertauhid kepada Allah. Ini dihisab nih, dipanggil oleh Allah dan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah memanggilnya, dia ditutupi dari mata-mata manusia, tidak diperlihatkan oleh manusia, tidak diketahui oleh manusia, tidak didengar oleh manusia, hanya dia dengan Allah saja. Kemudian Allah berkata kepada orang ini, seorang mukmin ini, apakah kamu tahu dosa ini? Apakah kamu tahu dosa itu? Kamu tahu dosa ini? Kamu tahu dosa itu? Tidaklah hamba tersebut ditanya tentang itu, melainkan dia berkata, bala, tentu aku tahu wahai Allah, aku tahu wahai Allah, aku tahu wahai. Terus sampai hamba mukmin ini sudah mengira dan menyangka akan binasa, karena hampir tidak ada kebaikannya, hampir tidak ada kebaikannya. Semua keburukan, dosa-dosa maksiat ditampakkan semuanya, sehingga dia benar-benar ngerasa sudahlah, binasa, celaka, dan masuk neraka. Setelah hamba mukmin ini seperti itu, Allah berkata kepadanya,
Sebagaimana dulu kamu di dunia aku tutupi aib-aibmu, ya, sebagaimana dulu di dunia aku tutupi aib-aibmu, dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu, sekarang ini aku hapus dosa dan kesalahanmu. Masya Allah ya, ditutupi kemudian dihapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahan itu, setelah itu baru masuk surga. Nah, ini namanya hisaban yasiro, hisab yang mudah, hisab yang ringan. Dan ini istilahnya adalah al-arad, ya, al-arad, penampakan dosa. Masya Allah ya. Jadi seakan-akan tidak ada kebaikan sedikit pun. Makanya akhi, nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita semua adalah as-sitr. Apa sitr, Pak? Sitr itu penutupan dosa, penyembunyian dosa, kesalahan. Artinya Allah itu nutupi kesalahan kita, Allah itu menutupi dosa kita, Allah itu menutupi kebandelan kita. Nikmat. Akhi, kita, kata para ulama, sebagian ulama mengatakan, kalaulah dosa itu memiliki bau, gimana itu? Seandainya dosa itu punya bau, tentu tidak ada seorang pun yang akan mendekatiku. Seandainya dosa itu punya aroma bau, maka tidak akan ada orang yang akan mendekatiku. Artinya saking banyaknya dosa, kalau ketahuan orang itu kan nggak ada orang, siapa dia begini, nggak ada orang yang mau mendekati dia kalau ketahuan dosanya. Tapi alhamdulillah Allah tutupi kesalahan kita itu. Dosa-dosa tidak ada yang mengetahui itu orang, tapi ditutup sama Allah. Makanya akhi, kebaikan kita, orang melihat kita itu salih, mungkin bukan karena kesalihan kita, mungkin bukan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tapi apa? Karena penutupan dosa. Orang-orang melihat kita itu Masya Allah gitu kan ya, orang melihat itu Masya Allah, fulan itu, ya itu kebaikan yang dia lihat gitu loh, yang mereka lihat. Tapi seandainya mereka tahu keburukan-keburukannya, apakah mereka akan memuji dia? Enggak. Jadi Masya Allah, kita solih, kita baik menurut orang, itu karena Allah menutupi kesalahan kita gitu loh. Kalau seandainya mereka tahu kesalahan-kesalahan kita, mereka enggak akan memuji-muji kita, enggak akan menganggap kita itu orang soleh, orang baik, dan seterusnya. Masya Allah. Jadi salah satu nikmat yang terbesar nih yang Allah anugerahkan kepada kita semua nih adalah tadi as-sitr, ya, menutupi aib-aib kita nih, ya, karena memang kita menutupi aib kita sendiri gitu loh, karena kita telah menutup aib-aib kita sendiri. Kita nggak ngasih tahu kok kita dosa ini kita nggak ngasih tahu, dan kita tidak menampakkan kesalahan-kesalahan kita. Karena kita tidak menampakkan aib kita, itulah Allah menutup aib kita. Berarti kalau kita bongkar aib kita, Allah nutupin nggak? Allah nggak akan menutupi. Ya sudah. Tapi di sini kita menutupi aib-aib kita dibarengi dengan bertaubat, memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan tutupi itu. Tapi kita kembali ke masalah kita ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kita doa agar kita mendapatkan hisab yang mudah. Apa doanya? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini doa yang kita baca ketika sujud juga. Allahumma, ya Allah, Allahumma hasibni, ya Allah, hisablah aku nanti di akhirat, hisaban yasira, dengan hisab yang mudah.
yang ringan, seperti firman Allah tadi itu, fasaufa yuhasabu hisabai yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian dia dikembalikan, dipertemukan kembali dengan kaumnya yang sama-sama beriman, masrura, dengan apa? Masrur, dengan bahagia, Masya Allah, udah nerima dengan tangan kanan, hisab yang mudah, kemudian bertemu kembali dengan keluarganya, kaumnya, kabilahnya yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang namanya al-arad. Al-arad. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga, penghuni surga, penduduk surga, masuk surga, yaitu dihisab dan diazab. Dihisab plus diazab dulu. Diazab dulu di neraka dengan waktu yang Allah tentukan, yang Allah tetapkan. Setelah itu masuk surga. Tentu bagi orang-orang yang bertauhid. Berarti tauhid orang ini di bawah mana? Di bawah orang di tingkat yang kedua tadi itu, di bawahnya. Nah, ini dihisab, dan Allah tidak mengampuni kesalahannya karena wallahu alam, tentu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu, diazab di situ dengan kehendak Allah, dengan keadilan Allah. Setelah itu baru diangkat dari surga, dari neraka, lalu masuk surga. Masya Allah ya. Dan inilah yang sebagaimana sabda Nabi SAW, man nuqisha al-hisaba udzib. Barang siapa yang didebat tentang hisab, barang siapa yang didebat dengan hisab, udzib, pasti dia akan diazab. Dihisab, tapi hisab yang berat itu loh. Kalau yang kedua hisab yang ringan, kalau yang ketiga ini hisab yang berat, berarti ini super detil sekali. Semua dosa yang besar, yang kecil, yang ini, semuanya. Masya Allah. Kalau yang kedua tadi itu wallahu alam tidak semuanya. Kalau yang ketiga ini semua dosa, semua maksiat, dari kecil sampai besar, yang ini, yang sengaja, nggak sengaja, yang lahir, yang batin, yang lalu, yang semuanya detil, auditnya itu Masya Allah lah. Dan pertanyaannya tentu beda dengan yang kedua. Kalau yang ketiga ini wallahu a'lam, mengapa engkau melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan dosa ini? Mengapa? Kalau sudah seperti ini nih, ya sudah, bisa dipastikan nih orang diazab dulu di neraka tuh. Kalau yang kedua tadi kan hanya penampakan saja. Kamu tahu nggak dosa ini? Kamu tahu dosa ini? Kamu tahu dosa ini? Nah, itu kan ngasih tahu saja kan ya. Tapi ya tentu bayangan orang ini ntar juga masuk surga. Kan pertanyaan kan cuma begitu. Nggak bisa seperti itu. Itu di dunia loh ya. Kalau kita sekarang ini ya mungkin berpikiran seperti itu. Nah, kalau pertanyaan gitu ya gampang lah, ntar juga masuk surga. Nggak bisa seperti itu. Kalau sudah dihisab itu sudah ngerasa masuk neraka pasti gitu loh. Apalagi yang ketiga ini. Mengapa engkau melakukan ini? Mengapa engkau melakukan ini? Mengapa engkau melakukan itu? Dan seterusnya. Dan diazab dengan azab yang dihisab dengan hisab yang sangat rinci sekali. Setelah itu sudah dia dimasukkan ke dalam neraka dalam waktu yang Allah tetapkan, bisa lama, bisa
lama sekali, bisa lama sekali banget ya. Setelah itu baru dikeluarkan darinya dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu syaratnya dia harus bertauhid. Kalau dia berbuat syirik, ya sudah, nggak mungkinlah keluar dari neraka, pasti dia akan kekal di situ kalau dia berbuat syirik, menyekutukan Allah. Tapi selama dia mentauhidkan Allah, bertauhid, maka ya sudah, insya Allah Allah akan angkat dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, inilah 3 golongan penduduk surga masuk surga. Tentu harapan kita adalah yang ketiga atau yang pertama nih sih, ya jelas yang pertama lah. Tapi sepertinya sih kalau kita pikir-pikir yo koyo berat Pak ya. Kalau kita melihat diri kita masing-masing nih, kayaknya berat sekali. Ya kalau enggak yang pertama, ya yang kedua. Ya, kalau yang enggak kedua, mau yang ketiga? Ya enggak mau lah. Ya minimal yang kedua lah, Masya Allah ya. Dihisab dengan hisab yang mudah, lalu masuk surga. Nah, pembahasan ini, bab ketiga ini adalah untuk golongan yang pertama, yang memurnikan tauhid dengan semurni-murninya, tidak pernah berbuat syirik sedikit pun, baik yang syirik kecil maupun yang besar, totalitas. Nggak bisa lah. Tapi riya itu syirik nggak sih? Riya syirik. Riya atau riya, ingin dilihat, ingin dipuji dalam beribadah. Riya syirik nggak sih? Syirik. Kita pernah nggak riya? Pernah nggak? Pernah banget, atau pernah sekali 2 kali? Loh gini kok mau di tingkatan yang pertama gimana? Sum'ah, ingin didengar, oh fulan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, syirik nggak? Syirik. Coba beribadah kepada Allah, ingin mendapatkan dunia, syirik nggak? Syirik. Mencintai sesuatu, masalah cinta, bisa syirik nggak? Bisa syirik. Tawakal, bisa syirik nggak? Bisa syirik. Coba, berat banget kalau yang pertama tuh nggak. Makanya mereka jumlahnya dibatasin, karena beratnya nggak ketulungan. Makanya masalah tauhid ini ya selalu harus dipelajari sampai mati sudah, masalah tauhid ini. Karena kita butuh ya, butuh ini gitu, butuh banget gitu loh masalah ini. Ya, sampai kita mati baru selesai kita belajar tauhid ya. Taib akhi fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 120. Ada berapa dalil ini? Pertama, surat An-Nahl ayat 120. Yang kedua, surat Al-Mu'minun ayat 59, dan yang ketiga hadis yang cukup panjang, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Berarti penulis
rahimahullah dalam bab ini membawakan 3 dalil, 2 ayat dan 1 hadis. Ayat yang pertama surat An-Nahl ayat 120. Allah berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin. Artinya inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim kana ummatan qanitan lillah, adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, qanitan lillah, lagi patuh kepada Allah, hanifan dan hanif, walam yakum minal musyrikin, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan kalau terusannya ayat berikutnya itu apa? Syakiron li'an umi, syakiron li'an umi, ila akhiril ayat. Taib. Di sini penulis rahimahullahu ta'ala memberikan contoh seorang manusia yang betul-betul memurnikan tauhid 100%. Siapa tadi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ini, makanya Nabi Ibrahim itu Sayyidul Muwahhidin, pimpinannya, sayyidnya, pimpinan orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tidak Nabi Ibrahim ini diusir oleh ayahnya karena apa? Karena tauhid. Diusir enggak Nabi Ibrahim ini? Diusir oleh ayahnya karena tauhid. Kemudian diusir juga oleh kaumnya, itu juga karena membela tauhid. Dan dia menghancurkan berhala-berhala itu juga karena membela tauhid. Masya Allah, semuanya bertauhid, semuanya tauhid. Kemudian dia berdakwah, dia berdialog dengan orang-orang penyembah apa? Bintang, yaitu makhluk-makhluk langit, benda-benda langit, tentang matahari, surga, matahari, bulan itu lah. Nah, itu kan dialog kan Nabi Ibrahim dengan kaum Sobiah. Jadi kaum Sobiah itu kaum yang menyembah benda-benda langit, bintang, kemudian bulan, matahari, itu namanya kaum Sobiah. Zaman sekarang ada nggak sih nyembah bintang, bulan, matahari? Ada nggak? Kalau nyembah langsung begini sih ya kayaknya gimana gitu. Tapi ada nggak sih orang-orang yang nyembah, beribadah, nyembah menyandarkan bintang-bintang dengan kejadian-kejadian yang ada di bumi ini? Kalau dalam kitab ini namanya ilmu tanjim, perbintangan, yaitu meyakini seseorang meyakini bahwa kejadian-kejadian yang ada di bumi ini dipengaruhi oleh bintang, termasuk nasib seseorang.
Ini sama dengan sobi'ah. Syirik nggak? Kufur. Ini tauhid nih, tauhid bukan main-main. Bahkan buka ini aja, buka apa namanya? Hah? Apa tuh? Itu Pak ya? Pingin tahu saja, nggak percaya dia, nggak percaya, pingin tahu nih, kayak apa sih? Haram, dosa besar dia. Apalagi mempercayainya, kufur, syirkul akbar. Sebegitunya ya sebegitunya tauhid. Ini masalah tauhid, akhi, masalah tauhid, nggak main-main. Terus gimana ini? Ya inilah bagaimana kita memurnikan tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Tayyib. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam berdebat dengan mereka, itu pun dalam rangka membela tauhid. Dan waktu itu tidak ada orang yang mentauhidkan Allah di permukaan bumi kecuali Ibrahim tok. Semuanya kufur, semuanya menyembah berhala, bintang, bulan, matahari, seterusnya. Dia sendiri yang bertauhid dan membela tauhid betul-betul. Coba diusir dari kampungnya, dari rumahnya, dan seterusnya. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai, kenapa dia itu dibakar? Kenapa Pak Nabi Ibrahim dibakar, Pak? Ya karena tauhid juga, karena tauhid siap dibakar itu kan, dilemparkan ke api, kobaran api yang besar banget itu. Kemudian Allah selamatkan dia, ya karena tauhid itu. Yang intinya subhanallah, Nabi Ibrahim itu betul-betul memurnikan tauhid dengan semurni-murninya 100%. Maka dia mendapatkan keutamaan ini. Ini salah satu contoh dari sekian banyak orang yang benar-benar memurnikan tauhid. Kemudian hijrah kemana itu? Ke Palestina, kemudian ke Mesir, kemudian kembali lagi ke Palestina, dan seterusnya. Kemudian berpisah dengan anaknya Ismail yang sekian lama ditunggu-tunggu. Sekian lama, berapa lamanya? Lama sekali. Nunggu anak nggak ada. Pas dapat anak, disuruh oleh Allah untuk diasingkan kemana? Ke Mekah. Dia di mana? Palestina. Jalan ke tempat yang tandus, nggak ada pohon, nggak ada air. Ya Mekah sekarang dulu, Ka'bah dan sekitarnya di situ. Coba sekian lama menunggu anak nih, disuruh bawa ke sini. Coba tauhid. Masya Allah, jarak yang sangat jauh sekali. Kemudian setelah besar ketemu terus disuruh nyembelih. Coba tauhid. Semua dari awal sampai akhir bagaimana beliau ini mempertahankan tauhid, membela tauhid semurni-murninya. Nah, kalau kita perhatikan akhi, ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji beliau Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berbagai macam pujian yang sangat-sangat indah. Sifat Allah mensifati Nabi Ibrahim dengan beberapa sifat di sini. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah kana ummah. Sifat yang pertama, dia adalah ummah, umat. Apa umat ini? Kalau di sini diterjemahkan yang dapat dijadikan teladan.
Jadi orang yang menjadi tauladan itu juga namanya ummah. Kalau kita umat itu kan banyak tuh, pokoknya kelompok manusia banyak itu umat. Tapi tidak harus seperti itu, tidak. Umat itu meskipun satu, selama dia di atas kebenaran, di atas al-haq, dia pun namanya ummah. Nabi Ibrahim waktu itu sendiri dalam tauhid, di atas tauhid sendiri, nggak ada satupun di permukaan bumi ini kecuali Nabi Ibrahim tok. Dan sifat Nabi Ibrahim adalah ummah, meskipun sendiri tapi umat. Coba kalau kita bahasa Indonesia atau kita kan umat ya harus banyak kan, nggak mungkin satu dibilang umat. Ini bahasa Arab nih, ini bahasa Arab. Umat itu bahasa Arab, artinya macam-macam, yaitu diantaranya adalah ini yang dapat dijadikan suri tauladan, itu namanya umat. Dan beliau umat, dan beliau pun umat sendiri dalam tauhid, dalam akidah yang benar, meskipun sendiri itu juga namanya umat. Bahkan sebagian ulama juga mengatakan definisi umat itu juga adalah orang yang memiliki sifat-sifat yang sangat baik, semua sifat kebaikan ada pada diri orang ini, itu juga namanya ummah. Masya Allah, satu orang tapi memiliki sifat-sifat kebaikan semuanya, semua sifat kebaikan ngumpul pada satu orang ini pun namanya umat. Jadi minimal ada 3 penafsiran atau 2 penafsiran tadi itu. Tapi yang di sini lebih ditekankan adalah yang dapat dijadikan teladan, uswah, suri teladan yang baik. Ya, Masya Allah, itu Ibrahim. Ini sifat yang pertama. Dan termasuk tadi itu dia juga dinamakan, disifati umat meskipun dia sendiri. Kenapa? Karena dia memang di atas kebenaran, di atas al-haq. Ya. Yang kedua apa ini? Sifat yang kedua apa itu? Qanitan lillah, patuh kepada Allah. Qanitan lillah. Qanitan lillah itu dawamut ta'ah. Dawam at-ta'ah. Apa dawam itu? Continue, terus menerus, terus di dalam ketaatan, dari awal sampai akhir di dalam ketaatan kepada Allah. Itu namanya dawamut ta'ah. Kunut, kunut itu apa sih kunut? Kalau misalnya sholat, kunut, sebaik-baik sholat, sebaik-baik dalam sholat adalah panjang kunutnya. Kunut artinya apa? Panjang. Berarti kalau dikatakan berdirinya panjang, itu artinya kunut. Kunut itu panjang, terus panjang gitu, kunut namanya. Nah, kalau dawamut ta'ah, jadi kunut itu dawamut ta'ah, yaitu terus menerus dalam ketaatan, terus menerus dalam ketaatan, sabar, teguh, tangguh, terus apa lagi nih, cepat dalam melakukan kebaikan dan ketaatan. Nah, itu namanya qanitan lillah, dawamut ta'ah. Itu ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tidak diusir sono jalan sono, dia tetap di atas ketaatan, teguh, kuat, tegar, sabar dalam menjalani ujian dan cobaan. Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim termasuk ulul azmi. Ulul azmi enggak? Iya Pak ya. Nabi Ibrahim ulul azmi enggak? Ulul azmi, yaitu orang-orang nabi yang sangat tegar, kuat, istiqomah dengan berbagai macam ujian, cobaan. Masya Allah, termasuk Nabi Ibrahim ini. Jadi itu sifat yang kedua, qanitan lillah, patuh kepada Allah. Artinya di sini dawamut ta'ah, terus menerus dalam ketaatan kepada Allah, teguh, sabar, istiqomah, kemudian tegar dan seterusnya.
itu dia, qanitan lillah. Ini sifat yang kedua yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Yang ketiga, dan perlu diketahui akhi, semua agama samawi, tentu ya, agama samawi loh. Agama samawi itu agama yang memiliki kitab dari atas langit. Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani mereka itu semuanya cinta kepada Nabi Ibrahim. Tidak bisa dipungkiri. Tidak hanya kita umat Muhammad yang cinta kepada Nabi Ibrahim, bahkan semua agama samawi itu cinta kepada Nabi Ibrahim, senang kepada Nabi Ibrahim karena memiliki sifat-sifat yang unggul tadi itu. Masya Allah, ini ya. Yang ketiga apa ini akhi? Yang ketiga apa ya? Hanif. Hanif. Hanif ya. Hanifa. Hanif itu apa? Hanif itu condong, artinya menjauhi kesyirikan dan betul-betul mentauhidkan Allah dan betul-betul menjauhi kesyirikan. Itu namanya hanifan. Hanifah itu kan lurus nih, lurus, lempeng gitu. Hanif artinya dia lurus terus di atas tauhid dan jauh, bener-bener jauh dari syirik. Itu namanya hanifah. Baik. Kemudian yang keempat, walam yaku minal musyrikin. Walam yaku minal musyrikin. Dia yaitu Nabi Ibrahim bukanlah dan sekali-kali bukanlah dia yaitu Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Tidak pernah berbuat syirik. Itu maksudnya. Dari awal sampai akhir tidak pernah berbuat syirik. Walam yaku minal musyrikin. Kata lam yaku itu fungsinya, lam itu fungsinya membalikkan fi'il mudhari menjadi fi'il madhi. Lam yaku artinya fi'il mudhari itu kan yang sekarang dan yang akan datang kan. Kalau fi'il madhi itu telah lampau. Nah, di sini lam yaku adalah fi'il mudhari, tapi maksudnya adalah fi'il madhi. Kan di situ ada huruf lam. Lam yaku. Artinya dari awal madhi kemudian terus sampai meninggal dunia. Itu lam yaku minal musyrikin, berarti dari awal sampai akhir tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Berarti betul-betul murni tauhidnya. Itu maksudnya lam yaku itu minal musyrikin. Nah, inilah 4 sifat yang Allah tegaskan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Tapi ayat berikutnya itu ada syakiran li an'umi. Ini sifat yang kelima kalau begitu. Syakiran li an'umi. Syakir atau syakir? Syakir itu ya bersyukur. Orang yang bersyukur kepada seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, yang lahir maupun yang batin, yang awal sampai yang akhir, yang semuanya syakir. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 5 sifat yang benar-benar melekat pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ummatan qanitan lillah
hanifan lam yaku minal musyrikin syakiron li'an umi. Ini 5 sifat. Maka benar-benar bahwa Nabi Ibrahim itu memurnikan semurni-murninya tauhid, ya. Maka dia termasuk orang yang mendapatkan keutamaan ini. Ya, Masya Allah. Kemudian ayat yang kedua dan yang terakhir, hadis nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang, surat Al-Mu'minun ayat 59, walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun. Artinya Allah mensifati seorang mukmin yang sejati adalah mereka tidak berbuat syirik kepada Allah. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mensifati seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna, adalah ciri mereka tidak berbuat syirik, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan dan saya hormati, barangkali sampai di sini dulu apa yang dapat disampaikan, dan pertemuan yang akan datang insyaallah kita baca hadisnya, dan hadisnya ini cukup panjang tentang ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ciri-cirinya di hadis ini, akhi. Tapi kita tunjukkan dulu ciri-cirinya, ya, baru nanti hadisnya kita baca. Yang pertama apa di sini? La yastarqun, tidak minta diruqyah. Kedua, la yakwun, tidak minta berobat dengan cara kai. Ketiga, la yatatoyyarun, tidak bertatoyur, menganggap sial sesuatu yang dia lihat dan yang lainnya. Dan yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat penghuni surga, penduduk surga di level yang pertama tadi, tanpa hisab, tanpa azab. Tidak minta diruqyah, berarti tawakal banget sama Allah, gak minta. Kemudian layakun, tidak minta berobat dengan kai, ya, cara kai, apa, besi panas dulu, besi panas itu kai, di titik-titik tertentu dengan besi panas. Meskipun nanti akan kita bahas hukum-hukum dari ini semua insyaallah. Yaitu berarti kalau tidak minta berobat dengan cara kai tadi, itu berarti tawakal banget sama Allah. Kemudian yang ketiga, la yatatoyyarun, tidak berbuat tatoyur, menganggap sial dengan apa-apa yang dia lihat, apa-apa yang dia dengar. Tatoyur, nggak melakukan itu. Ya, kayak angka-angka tertentu, angka berapa yang katanya sial, apa le? Itu namanya tatoyur, itu tatoyur. Syirik nggak? Syirik. Tidak tatoyur dia. Dan puncaknya adalah kesimpulan dari 3 tadi itu, 1, 2, 3, intinya satu ini, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia hanya bertawakal, dia bertawakal hanya kepada Allah, dan itulah tauhid.
dan akan kita bahas nanti insyaallah taala. Baik, demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat, lebih kurang mohon maaf. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.